Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dimanapun Bapak dan Ibu berada yang kami muliakan, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat karunia yang tidak terhingga untuk kita, dan kita sama sekali, kata Allah, tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan itu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita yang kuat, yang tinggi dalam rangka menjalankan syariat Islam di dalam pribadi kita masing-masing. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa tuntunan dari Allah untuk kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengimani tuntunan ini, mempelajarinya terus-menerus, mengamalkannya di dalam kehidupan, mendakwahkannya kepada handai tolan, dan sabar jika di dalam dakwah ini kita disakiti oleh makhluk Allah yang lain. Itulah komitmen kita kepada ajaran agama kita, syariat kita Al-Quran dan As-Sunnah ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, ada dua hal yang amat penting senantiasa harus kita lakukan di dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah untuk menjadikan kita orang-orang pilihan. Yang pertama adalah zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah zikir. Zikir ini diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini kepada kita pada tiga keadaan. Pada waktu kita berdiri, apapun bentuk berdiri kita, untuk kegiatan apa, aktivitas apa kita berdiri, itu namanya berdiri semuanya. Pada saat itu Allah minta kepada kita untuk berzikir. Dan pada saat kamu duduk, dimanapun kita dalam posisi duduk, punggung kita menempel ke tempat duduk kita masing-masing, baik di rumah, di sekolah, di masjid, di pasar, dimanapun kita berada dalam posisi duduk itu, Allah minta kepada kita berzikir, mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallah. Yang ketiga, waktu atau tempat keadaan berzikir itu ketika tidur, ketika berbaring, wa 'ala junubihim, ketika menyisi badan kita ke kanan, ke kiri, atau terlentang ke belakang, atau bahkan tengkurap. Allah minta kepada kita untuk berzikir, untuk menguatkan hubungan kita yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pernah lupa keberadaan Allah itu pada saat aktivitas kita, apapun aktivitas kita. Kalau kita bayangkan di dalam tiga keadaan ini, apakah masih ada kegiatan, aktivitas, gerakan, paling tepat adalah gerakan pokok manusia, lebih dari berdiri, duduk, dan berbaring? Coba kita bayangkan itu. Apakah ada, sekali lagi misalnya kita pertanyakan, apakah ada gerakan pokok manusia lebih dari berdiri, duduk, dan berbaring?
Ketika itu disebut dengan 3 keadaan itu artinya Allah minta kepada kita kapan dan dimanapun, dalam situasi apapun, Allah harus kita ingat. Majelis Hamdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Imam An-Nawawi misalnya di dalam kitabnya Al-Adhkar itu menyebutkan bahwa zikir itu memang ada zikir lisan. Baru di mulut saja kita berzikir. Qomat kamit, mengucapkan kalimat tahlil misalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau ucapan yang lain. Subhanallah. Masya Allah. Lisan. Itu sering kita lakukan. Tetapi apakah, kata Imam An-Nawawi, kita sudah berkesadaran bahwa sesungguhnya zikir kita itu bukan lagi terbatas pada zikir lisan itu, tapi sudah muncul zikir yang luar biasa yang disebut oleh beliau dengan amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan, yang kita niatkan karena mengharapkan wajah Allah, itu adalah zikir. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan dengan niat lillahi rabbil alamin atau lillahi ta'ala, dan itu sudah pasti merupakan kebajikan yang dibenarkan menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan akal sehat. Akal sehat itu diantaranya adalah undang-undang dasar, undang-undang, peraturan-peraturan di bawahnya, kanun-kanun yang ada, itu sesungguhnya lahir dari akal sehat. Resam kampung yang diciptakan di setiap kampung di tempat kita, itu adalah lahir dari akal sehat, lahir dari musyawarah. Karena itu dalam gayu ini disebut itu adat mudarus hukum mubeza. Itu artinya adat yang dibuat, peraturan yang direncanakan itu sudah melalui kajian. Itu bahasanya mudarus. Karena itu hasil dari mudarus itu dalam bentuk undang-undang dasar. Kalau di republik kita yang kita cintai ini, undang-undang dan peraturan di bawahnya itu lahir dari akal sehat. Dan itulah standar apakah kita telah melakukan kebajikan seperti itu. Ketika itu kita lakukan karena Allah, maka itu semuanya adalah zikir. Amal saleh itu zikir. Karena itu kata Imam An-Nawawi, zikir yang paling tinggi itu adalah amal saleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebatas ucapan la ilaha illallah, subhanallah, barakallah. Banyak sekali sebutan-sebutan yang mencantumkan nama Allah di dalam ungkapan itu, bukan sebatas itu saja. Tapi apa yang diucapkan itu telah terpatri di dalam hati dan lahir dalam kehidupan nyata sebagai praktek-praktek yang baik, itulah yang disebut dengan zikir. Karena itu kemudian majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang kita lakukan itu bisa kemudian bagi orang lain menjadi zikrayat, menjadi ingatan, menjadi buah tangan, menjadi kenang-kenangan, menjadi fakta-fakta sejarah. Jika itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira luar biasa. Kalau kita mau menyebut di antaranya untuk Aceh Tengah ini, misalnya ya, kalau kita sebut Bandara Rembili, zikrayat untuk Mustafa Emtami, gagasan beliau di sana. Kalau kita sebut misalnya Pasar Pailang, zikrayat untuk Mustafa Emtami. Kalau kita sebut misalnya Jalan Lingkar, Mendali dan Pailang, zikrayat untuk Mustafa Emtami. Kalau kita sebut misalnya Lapangan Pacuan Kuda Belang Bebangka, zikrayat untuk Mustafa Emtami.
dengan 13 terobosannya pada waktu itu. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua kita saya kira berkesempatan untuk membangun zikrayat bagi wujud amal saleh kita, zikir kita yang panjang untuk kepentingan kehidupan yang lebih baik, untuk masa depan kita pribadi dan untuk umat manusia. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir itu. Karena itu bagi kita yang memiliki kesempatan untuk membangun zikrayat, maka berzikirlah dengan baik, berzikirlah dengan benar untuk zikir yang abadi meskipun kita sudah tidak ada lagi. Karena itu majelis, kalau kita berkaca, bercermin pada ibadah-ibadah kita, bukankah Nabi menyatakan zikrayat bagi kita itu paling tidak 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Apabila anak Adam mati, kata Nabi, dia tidak dapat lagi kehidupan kecuali melalui 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang berfaedah, manfaatkan oleh orang lain, anak saleh yang mendoakannya. Karena itu jika kita fokuskan zikrayat kita, amal saleh kita, zikir kita yang tinggi pada 3 bidang ini, saya kira kita amatlah panjang zikir kita. Meskipun kita tidak lagi mampu komat kamit mengucapkan lafaz zikir, tetapi zikir kita yang panjang telah mengucapkan zikirnya sendiri ketika kita tidak ada lagi. Karena itu marilah kita terus bagaimana perintah di dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Yang pertama adalah zikir. Setelah salat fardu seperti ini, berzikirlah lebih banyak. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah mendirikan salat fardu, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk dan berbaring. Yang kedua adalah tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Marilah kita tafakkur sampai kita berkesimpulan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang diciptakannya di dunia ini seluruhnya berfaedah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina azabannar. Fakina azabannar. Keyakinan itu harus kita wujudkan untuk kita menjadi umat pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mengerti apa faedahnya pacat misalnya? Apa faedahnya kutu? Kalau kita tanya misalnya tumbuh-tumbuhan, apa manfaatnya latong misalnya? Apa manfaatnya tritit? Apa manfaatnya ini dan itu? Semuanya keberadaannya ada di depan mata kita. Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, nampak semua ciptaan Allah, flora dan fauna. Luar biasa. Apakah ada kekuatan di dalam jiwa kita, sebuah pengakuan yang agung, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana, ya Allah, semua yang kamu ciptakan ini tidak sia-sia. Semua yang kamu ciptakan ini bermanfaat. Maha suci Engkau ya Allah. Bebaskan kami dari azab api neraka. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berzikir. Mari kita berpikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semua sudah dekat dengan Allah, tentu akan terpancar kebajikan demi kebajikan dari jawarih kita, dari tubuh kita, dari mulut kita, dari mata kita, dari pikiran kita, dari aktivitas kita yang selanjutnya menjadi zikir yang abadi dalam amal saleh kehidupan kita, yang bisa bermakna singkat,
yang bisa bermakna panjang tergantung jenis amal saleh, zikir yang kita perbuat. Mudah-mudahan kesempatan yang ada pada kita sesuai dengan keahlian kita masing-masing, sesuai dengan profesi yang kita geluti, sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang kita nikmati. Mari kita berzikir dan mari kita bertafakkur mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berizin dan kutiru maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.